waktu itu ketika saya selesai sholat, saya sedang baca Al-Quran. Ruang saya yang temaram tiba-tiba jadi terang benderang. Saya menoleh, ini apa ini? Nggak tahu di depan saya itu ada sesosok terang tapi dalam siluetnya manusia. Oh, oke. Siluet itu seperti bayangan ya? Iya, bayangan itu. Rambutnya panjang, wajahnya kelihatan bersinar wajahnya. Saya jadi lemas. Badan saya seperti tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Saya merasa orang itu berbicara, bukan dengar. Jadi suaranya nggak dengar saya, dengar di telinga saya, tapi saya rasa di hati saya. Dalam hati ya? Dalam hati, dia berbicara, mengatakan, sosok, kalau engkau ingin diselamatkan, ikut aku, katanya. Kalau kamu mau diselamatkan, ikut aku. Kata bayangan itu Bayangin. ya? Oke. Nah, saya tanya, Anda siapa? Akulah yang selama ini kau cari, katanya. Akulah yang selama ini kau cari. Katanya. Saya bingung saya cari siapa? Saya ingat bahwa saya cari Allah. Itu hari pertama. Hari kedua, hal yang sama terjadi lagi. Dia nampak lagi. Dan dia berbicara ke dalam hati saya lagi. Siluet tadi ya? Iya, siluet tadi. Kalau kamu ingin diselamatkan, ikut aku. Anda siapa? Saya kaget dia menyebutkan akulah Yesus Kristus. Shalom saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama dengan saya Elia Myron di program 3 Hari Channel. Nah, kalau beberapa hari lalu kita telah menayangkan video kesaksian dari seorang ibu yang pada akhirnya meninggalkan Islam lalu kembali menjadi seorang Kristen dan hidup melayani di dalam iman yang telah dia anut, yaitu kekristenan. Dan itu luar biasa memberkati kita semua. Dan pada hari ini kita juga akan mendengarkan kesaksian yang luar biasa dari seorang apologes senior juga di Indonesia, sekaligus adalah pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Dalam hal ini beliau adalah Romo Episkop Daniel Biantoro. Selamat datang Romo. Terima kasih, selamat bertemu. Ya. Nah Romo, kita mau ngobrol-ngobrol tentang kesaksian Romo pada akhirnya bagaimana menjadi seorang Kristen, kemudian pada akhirnya menjadi seorang pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia sampai hari ini. Ya, saya bertemu Kristus pada waktu saya masih SMA. Oke. Dan ketika itu ya saya tidak pernah berpikir mau jadi orang Kristen ya. Karena kakek saya adalah seorang Muslim, saya hidup dengan kakek saya dari pihak ibu saya. Karena sejak kecil saya ditinggalkan oleh ayah saya. Ayah saya tidak pernah ditunggui oleh ayah saya sejak kecil, jadi hidup dengan ibu saya dan kakek saya yang adalah seorang Muslim yang taat. Saya diajar untuk mengaji sejak saya umur 5 tahun saya mulai diajar ngaji, dan ibu saya sendiri adalah seorang guru ngaji. Jauh-jauh dari itu. Nah, oleh karena itu saya bertumbuh dalam situasi, dalam konteks kehidupan sebagai orang Islam. Tapi pada saat itu saya mulai banyak bertanya tentang ayah saya yang saya tidak bisa bertemu, dan akhirnya dari pertanyaan tentang ayah saya bertanya kenapa Tuhan mengizinkan. Kenapa Tuhan mengizinkan saya ditinggalkan oleh ayah saya. Ya. Nah, pertanyaan tentang Tuhan itu akhirnya membuat saya bertanya, Tuhan itu siapa? Nah, saya tanya kepada kakek saya, Tuhan itu siapa? Tapi kakek saya mengatakan, sulit aku menjawab kamu, nanti kalau kamu sudah besar kamu ngerti sendiri, katanya. Tapi pikiran saya waktu itu ketika masih kecil, Tuhan itu seperti angin gitu loh, dirasa tapi tidak bisa dilihat. Itu pikiran saya waktu kecil waktu itu. Nah, akhirnya untuk menyingkat cerita, ketika saya SMA, saya bertemu dengan suami mantan guru saya waktu SD, yang beliau ini tadinya orang Islam. Dan ketika bertemu dengan saya, keluarga ini sudah mu'alaf. Nah, saya diundang ke rumahnya. Nah, waktu itu saya belum tahu kalau dia Kristen. Dan waktu itu kakek saya itu untuk menjauhkan saya, melindungi saya supaya tidak dipengaruhi oleh orang Kristen. Meskipun di kampung saya tidak ada orang Kristen. Kampung saya 100% kampung Islam. Jadi tidak ada orang Kristen. Saya diberi tahu oleh kakek saya untuk tidak mau menerima makanan atau minuman yang diberikan orang Kristen. Yang menurut kakek saya, katanya orang Kristen itu kalau pergi ke gereja akan diberi pendetanya air, semacam air sihir lah gitu loh. Yang airnya itu nanti dipercik-percikkan di makanan atau apa, sehingga orang yang bukan Kristen kalau makan itu akan terpengaruh oleh mantra yang ada di dalam air itu.
Nah itu pikiran itu yang diajarkan kakek saya. Tentu saja itu bukan ajaran Islam, hanya cara kakek saya untuk membuat saya tidak terpengaruh. Tidak terpengaruh. Nah saya diundanglah ke rumah guru saya ini, dan di situ terjadilah dialog. Pada saat SMA itu ya? Ya SMA itu saya dialog dengan guru saya ini, dia menceritakan tentang Kristus, tentang Isa Al-Masih. Nah, apa yang guru SMA Romo waktu itu ceritakan tentang Kristus yang pada akhirnya membuat Romo menjadi seorang Kristen? Tidak langsung. Tidak langsung ya? Tidak. Bagaimana prosesnya? Ya, dia aja mengatakan pada akhirnya tentang bagaimana Allah itu untuk menolong manusia, dia turun ke bumi. Sebagaimana orang tua kalau anaknya main di jalan, supaya tidak ditabrak mobil, orang tuanya akan mengambil anaknya dibawa pulang. Oh ya. Dan Allah juga begitu, supaya kita tidak masuk neraka, dia turun untuk mengambil kita, dengan jalan dia menjadi manusia. Ya, terus saya nggak pernah dengar ada Allah jadi manusia, siapa itu? Nah, beliau mengatakan, siapa Nabi sebelum Muhammad? Ya saya tahu Nabi Isa, namanya siapa saja, kata beliau. Ya disebut sebagai Isa Al-Masih, betul. Isa putra Maryam, betul. Isa Kalimatullah, betul. Isa Rohullah. Stop di situ katanya. Mengapa disebut Isa Rohullah? Isa Rohullah. Iya. Ya saya tidak tahu, ya nama aja. Tidak mungkin lah orang sekali berdia itu namanya hanya nama. Ya. Pasti namanya ada maknanya. Ya saya tidak tahu, saya bilang itu. Aku beritahu ya. Betul wujudnya Isa, anak perawan Maria, anak Siti Maryam. Manusia seperti kamu dan saya. Tapi ruh di dalamnya itu adalah Allah sendiri. Terus oleh Bapak orang Nasrani ya? Saya curiga Bapak orang Nasrani ya? Iya, saya ketakutan karena sore ini saya dijamu makan malam. Karena udah dilarang kakek. Iya, dilarang kakek itu. Saya langsung pulang meminta izin. Saya takut, saya bilang pulang. Sudah sore sampai di rumah. Kek, kenapa? Aku tadi ketemu orang kafir. Apa maksudmu? Kakek tahu Pak guru yang itu, saya sebutkan namanya. Ya. Yang tinggal di situ. Iya, kenapa? Dia ternyata murtad loh, kayak. Kenapa? Dia jadi Nasrani. Loh, kamu tahu gimana? Ya, tadi saya omong-omongan dengan dia. Kamu sudah makan apa di sana tadi? Langsung ditanya itu. Iya, saya makan sore Pak, kayak diberi makan malam bersama. Aduh, kamu. Rupanya kayak saya juga percaya, Pak. Dongengnya yang diceritakan saya itu dia sendiri percaya rupanya. Wah, malam ini juga kamu harus minta ampun dan minta perlindungan dari Allah supaya itu air sihir itu tidak menguasai kamu. Akhirnya malam itu saya sholat tahajud, saya mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong saya tidak mau mati sebagai orang kafir, saya ingin mati sebagai orang Islam. Ya, tapi waktu itu saya doa, saya tidak merasa apa-apa. Oh, berarti enggak ada pengaruhnya pikiran saya, enggak ada pengaruhnya. Udah. Setelah beberapa minggu kemudian, Bapak itu datang ke rumah saya ketika rumah saya kosong. Entah kakek saya kemana waktu itu, nenek saya ke pasar. Saya tinggal sendiri di rumah. Nah, di situ akhirnya Bapak itu mengulang lagi apa yang diomongkan dengan saya. Akhirnya, maaf Pak, saya mau tanya. Bapak percaya Tuhan itu satu? Iya, saya percaya. Dan Bapak bilang tadi Tuhan itu jadi manusia. Iya, kalau Tuhan itu satu itu jadi manusia, surganya kosong dong. Pertanyaan umum. Iya, surganya kosong dong. Bukan begitu. Nah terus gimana? Dan Bapak lagi mengatakan, katanya tadinya Allah itu satu, Bapak sebut Bapak. Nah, sekarang turun ke bumi disebut anak. Gimana seorang Bapak berubah identitasnya hanya berubah tempat? Ya. Di sana jadi Bapak, sudah di sini jadi anak. Gimana mungkin itu? Ya. Nah terus dia mengatakan, ya kami percaya bahwa Allah itu satu tapi punya 3 pribadi. Apa itu? Oh, kami menyebut sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus. Gimana itu satu, Pak? Bapa itu satu, Anak itu satu lagi, Roh Kudus satu lagi. 1 tambah 1 tambah 1 bukan 1, Pak, itu 3. 3 ya. Oke. Saya jelaskan. Berapa orang kamu kenal yang namanya seperti saya?
Ya saya kenal Bapak saja. Cuma satu. Sebenarnya saya 3. Loh gimana? Saya ini seorang bapak, betul? Bagi anak-anak saya. Saya seorang anak bagi orang tua saya. Ya. Betul? Saya seorang suami bagi istri saya. Jadi meskipun saya satu, saya ini bapak, anak, dan suami. Tentu saja ini ajaran bidat, kita tidak percaya. Ya. Itu namanya ajaran bidat sabelianisme. Modalisme ya. Modalisme itu yang kita tidak percaya dalam ajaran tradisional kekristenan. Saya mikir, pertama saya percaya, tapi lama-lama saya mikir, loh Pak, nanti Bapak kalau pulang, ketemu saudaranya, Bapak tambah 1 loh. Jadi abang atau jadi adik. Ya. Jadi sudah bukan 3 lagi. Nanti Bapak ketemu temannya, jadi teman, jadi 5. Ya. Nanti ketemu siapa, jadi Bapak bisa 1000 loh Pak. Tergantung pada hubungannya dengan siapa. Pak itu tidak masuk akal Pak. Kalau gitu saya undang Bapak kembali ke Islam aja. Kalau di Islam 1 ya 1. Enggak 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Ini Bapak adalah anak, anak adalah Bapak, gimana itu? Dia ada seorang manusia tapi juga seorang laki, gimana itu? Dia tidak bisa jawab. Bapak ini meskipun majelis gereja, dia tidak bisa jawab. Terus, Pak, saya kira lebih baik Bapak kembali kepada agama Islam. Jadi justru Romo yang ngajak jadi. Iya, saya jadi ya. Oke. Jadi betul kata kakek saya bahwa ajaran Kristen itu sudah rusak. Makanya Nabi Muhammad dikirim untuk meluruskan ajaran Kristen. Itu akhirnya beliau pulang dan kakek saya datang. Saya beritahu Bapak ini datang tadi gini. Wah gitu, itu cucunya kakek, pertahankan itu imanmu, kamu bisa mengalahkan gurumu, katanya begitu. Sudah, saya tidak pernah berpikir apa-apa lagi tentang itu. Beberapa bulan kemudian terjadi sesuatu yang akhirnya mengubah seluruh kehidupan saya. Boleh diceritakan apa itu Romo? Saya sedang sholat malam waktu itu. Oke. Sholat malam, Islam ya? Iya, Isya, sholat Isya. Di zaman itu, di kampung saya itu belum ada listrik. Oke. Lampunya lampu Petromax, sama lampu dari minyak itu. Minyak ya? Iya. Lampu minyak. Ya, jadi kalau ke kamar ya temaram gitu lampunya ya, lampu itu. Jadi kalau saya habis sholat, saya baca Al-Quran, saya tarik itu lampunya itu. Nah waktu itu ketika saya selesai sholat, saya sedang baca Al-Quran. Lampu saya yang ruang saya yang temaram tiba-tiba jadi terang benderang. Lampu yang remang-remang tadi jadi terang gitu ya? Ya, ruang itu jadi terang benderang, bukan lampunya. Oke. Saya menoleh, ini apa ini? Nggak tahu di depan saya itu ada sesosok terang tapi dalam siluetnya manusia. Oke. Siluet itu seperti bayangan ya? Iya, bayangan itu. Rambutnya panjang. Wajahnya kelihatan bersinar wajahnya itu. Dan terus saya jadi lemas. Badan saya seperti tidak bisa bergerak, tidak bisa berbicara. Saya merasa orang itu berbicara, bukan dengar. Jadi suaranya nggak dengar saya, dengar di telinga saya, tapi saya rasa di hati saya. Dalam hati ya? Dalam hati, dia mengatakan, kalau engkau ingin diselamatkan ikut aku, katanya. Kalau kamu mau diselamatkan, ikut aku. Kata bayangan itu ya? Bayangan. Entah bayangan, entah apa itu waktu itu. Nah, saya tanya, Anda siapa? Akulah yang selama ini kau cari, katanya. Akulah yang selama ini kau cari, katanya. Saya bingung saya cari siapa? Saya ingat bahwa saya cari Allah. Ya. Itu hari pertama. Hari kedua, hal yang sama terjadi lagi. Dia nampak lagi. Dan dia berbicara ke dalam hati saya lagi. Siluet tadi ya? Iya, siluet tadi. Apa yang dia sampaikan, Romo? Saya tanya,
kalau kamu ingin diselamatkan ikut aku. Anda siapa? Saya kaget dia menyebutkan akulah Yesus Kristus. Oh, waduh. Dia berkata akulah Yesus. Akulah Yesus Kristus. Itu dalam bahasa apa, Romo? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Karena lingkungan saya kan lingkungan Jawa. Oke. Dia terasanya seperti bahasa Jawa. Entah bahasa apa, tapi terasanya di hati saya seperti bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya. Iya. Oke. Nah akhirnya malam yang ketiga terus saya tanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Ketiga kali saya melihat itu penglihatan. Ya. Jadi selama hidup hanya itu aja, nggak pernah lagi. Hanya ketiga. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Kamu tidak ada hubungan dengan dia. Siluet itu ngomong begitu? Oke. Kalau kamu mau ingin selamat, ikut aku. Dah. Oke. Nah, akhirnya saya ketakutan waktu itu. Kakek saya tidur di sebelah kamar sebelah. Saya lari ke kamar kakek saya. Kak, aku mau tidur sama kakek. Kenapa? Aku mimpi, aku bilangnya gitu. Karena nggak bisa menerangkan ketakutan kan. Iya. Saya tidur akhirnya dengan kakek. Ada apa kok sore-sore sudah mimpi? Nggak tahu kayak lu. Kenapa ini badanmu jadi keringat begini ya? Karena saya ketakutan waktu itu. Begitulah akhirnya beberapa hari saya merasa galau dalam pikiran saya. Karena saya bingung. Saya ini orang Muslim, sembahyang secara Muslim. Yang nampak kok Yesus bukan Nabi Muhammad kan gitu. Bingung. Ya. Dan akhirnya saya tidak tahu. Saya mau tanya siapa, bilang sama kakek juga tidak berani, bilang sama terus keluarga-keluarga tidak berani. Saya putuskan untuk puasa waktu itu. Saya puasa beberapa hari dan memohon Tuhan tunjukkan yang benar itu mana. Oke. Apakah Tuhan yang benar itu yang mana? Apakah yang diajarkan oleh Islam atau yang dipercaya orang Kristen? Okay. Saya nggak dapat jawaban, saya nggak dapat suara, saya nggak dapat bisikan. Saya kan galau. Nah kebetulan waktu itu ada Quran saya di meja saya ambil, ya. Saya ambil Quran, saya buka secara random. Ini Quran ya Romo? Ini Quran. Oke. Ya. Saya buka secara random dan waktu itu jatuh mata saya ke Quran pasal 365 ayat 45 yang bunyinya begini. Itu surah apa itu Romo? Surah Al-Imran. Al-Imran ya. Oke. Bunyinya begini. Idz qalatil malaikat. Ingatlah ketika malaikat berkata, ya Maryam, hai Maryam, innallaha yubassiruk. Sesungguhnya Allah memberikan kau berita gembira bi kalimat minhu asmuhu al-masih Isa ibnu Maryam. Dengan kalimat yang berasal dari dia, namanya al-masih Isa anak Maryam. Wajihah fi dunya wal akhirah. Dia itu besar, dia itu agung di dunia dan akhirat. Wa minal muqrabbin. Dan dia termasuk orang-orang yang dekat dengan Allah. Okay. Ya saya sering baca ini karena saya ngaji setiap sore. Dan sama sekarang Romo juga bisa bahasa Arab ya? Ya gitulah. Okay. Ya enggak semahir itulah ya. Saya Islamnya kan hanya sampai SMA ya, enggak pernah ke pesantren ya. Sejauh yang saya diajar oleh kakek saya gitu ya. Saya berpikir begini. Loh kok Isa disebut kalimat itu apa sih? Kalimatullah tadi. Iya, kalimat minhu, kalimat yang berasal daripadanya. Kalimat itu kan ucapan yang keluar dari mulut saya. Iya. Dan dari mana kalimat itu berasal? Dari pikiran saya. Dari diri saya. Dari diri saya. Nah, kalau kalimatku itu satu dengan aku, berarti kalau kalimatnya Allah ya satu dengan Allah dong. Betul. Jadi kalau al-masih ini kalimat minhu berasal dari Allah, berarti Allah bukan dua dong. Ya. Wah, kalimatnya ada di dalamnya dia. Terus loh kok ini Pak Guru itu kok bilang, kalau gitu enggak salah dia dong. Pikiran saya. Nah, Allah itu satu, akhirnya satu.
Gambarkan aku satu, aku punya kalimat. Aku punya kalimat karena aku punya kehidupan. Ya. Dan aku punya kehidupan karena ada roh di dalam aku. Rohku ya di dalam aku. Nah kalau begitu Allah yang satu itu ya punya kalimatnya, ya punya rohnya, yaitu prinsip hidupnya di dalam dia. Berarti Allah kalimatnya, prinsip hidupnya atau rohnya ya bukan tiga Allah, ya satu. Ya. Nah kalau begitu orang sudah menyembah tiga Tuhan dong. Satu Tuhan dong. Tersadarkan dari itu ya? Dari itu, dari ayat ini. Oke. Nah, terus saya berpikir akhirnya, oh makanya ya, aku udah selama ini sembahyang 5 kali sehari, aku enggak merasa apa-apa, aku hanya sekedar menjalankan ritual. Aku enggak merasakan apa-apa. Karena dalam kehidupannya manusia ini, seseorang mengenal orang lain itu hanya melalui kata-kata. Betul. Orang itu akan mengaku mengenal orang itu kalau orang itu ngomong kepada saya. Seperti kita ya Romo ya. Iya. Saling mengenal kalau dan kita aku ngomong pada orang itu berarti ada pertukaran kata antara orang dan saya. Ya. Nah, aku selama ini hanya mengikuti aturan. Dan aku tidak mempunyai koneksi dalam pengertian pertukaran kata. Dan menurut Al-Quran ini, kata-katanya Allah atau kalimatnya Allah itu adalah Isa Al-Masih. Supaya berarti kalau gitu supaya aku dapat mengenal dia secara sungguh-sungguh. Berarti kata aku juga harus percaya pada kalimatnya. Oh ya. Disitulah akhirnya pada sore itu aku memutuskan untuk percaya kepada kalimatullah Isa Al-Masih ini. Waduh, luar biasa ya. Nah, itu akhirnya udah. Tapi aku nggak tahu sesudah itu mau kemana ini. Gitu. Ya, prosesnya setelah percaya mau kemana? Mau kemana nggak tahu. Dan satu-satunya orang Kristen yang saya kenal cuma bapak guru itu. Ya. Akhirnya aku ke rumah beliau. Rumah beliau kaget. Jadi dulu waktu kecil itu saya kata orang sih kayak ganteng gitu katanya. Anak ganteng kalau panggil saya orang ya. Ada apa anak ganteng gitu kalau panggil. Enggak Pak. Saya ingin tanya kalau ke gereja kemana dulu. Ada apa? Tanya tentang gereja. Suruh saya ceritakan. Kamu tahu nanti dampaknya apa sama kamu kalau ini saya tahu. Tapi dampaknya dalam artian risikonya ya. Risiko yang harus kamu ambil kalau sampai kamu mengambil keputusan ini, kamu berani sama kakek dan ommu semua. Ya kalau memang harus begitu, mau apa lagi? Ya begitulah akhirnya singkat cerita, Romo juga akhirnya pergi ke gereja. Beberapa kali pergi ke gereja. Romo diberi Alkitab yang kecil itu loh, yang Gideon. Ya, dulu kan ada kecil gitu, perjanjian baru, diberi itu. Ya, bawa pulang. Nah, tapi disembunyikan, jangan sampai kakek tahu. Taruh di belakang baju gini. Suatu hari pulang dari gereja, itu buku itu jatuh di depan kakek saya. Pulang, dilihat ada gambar salib. Ini apa? Saya dipukul sama kakek saya. Kamu bawa apa ini? Nah, saya nggak bisa ngelak lagi ya. Lagi. Nah, akhirnya jadi ribut lah di keluarga. Jadi ribut, katanya saya murtad. Jadi ramai. Ada kakak om saya yang mengancam saya macam-macam. Saya lari dari rumah. Saya pergi ke rumah teman saya ya, teman sekolah saya. Ya dia Muslim juga, tapi aku memberitahu aja, aku boleh tinggal di sini enggak? Kenapa? Ada masalah dengan di rumah? Oh ya, enggak apa-apa, tinggal sini aja. Enggak tahu masalahnya apa. Dan temannya belum tahu. Belum tahu. Dia saya tinggal di situ. Rupanya kakek saya menyesal, ya, karena saya cucu yang sangat disayang sama kakek saya kan. Dicarilah oleh kakek saya. Kakek saya nyari apa? Ke sekolah, tanya ke administrasi. Anak ini teman dekatnya siapa? Ya sekolah kan tahu teman dekat saya siapa. Akhirnya dicarilah ke rumah teman-teman dekat saya, ketemulah di salah satu rumah teman itu. Diajak pulang.
Tapi ketika diajak pulang, apakah marah-marah juga Romo? Enggak, sudah nggak marah. Ya. Aku takut kayak ini. Enggak, kamu dalam perlindungan kakek, enggak akan ada yang berbuat macam-macam. Pulang dulu. Akhirnya pulang, ada nenek saya. Singkat cerita, karena waktunya tidak cukup banyak. Akhirnya kami ada dialog ini dan itu yang akhirnya kakek diyakinkan bahwa keselamatan memang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Sehingga kakek saya akhirnya juga ikut percaya. Puji Tuhan. Berarti selain Romo yang jadi percaya, ternyata kakeknya juga jadi ikut percaya. Kakek nenek saya. Waduh, dua-duanya ya? Dan akhirnya adik saya juga. Wah. Jadi satu orang diselamatkan, juga percaya. Satu orang diselamatkan, semua juga ikut ya. Waduh, nah, waktu itu ya akhirnya nggak mudah ya dari kampung yang 100% Islam. Ya. Nah, kita menjadi Kristen. Akhirnya saya meninggalkan kampung saya di Jawa Timur. Ibu saya waktu itu di Jawa Tengah. Saya ke rumah ibu saya di Jawa Tengah. Di situ juga akhirnya ada mujizat. Saya nggak memberitahu ibu saya kalau saya jadi Kristen. Tapi ibu saya waktu itu punya seorang pembantu. Kami menyebutnya Yusri. Panggilannya pembantunya itu Yusri. Gitu. Ya. Kerasukan tiba-tiba sore-sore itu. Kerasukan setan ya? Iya, kerasukan setan. Saya yang diserang gitu loh. Nah, saya kan bingung gimana diserang itu. Nah, saya kan baru saja baca Injil Markus pasal 16 ayat 17 itu. Tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya. Saya nggak tahu bagaimana caranya. Udah aku teriak aja dalam nama Yesus keluar. Kalau dia jatuh blok gitu. Nah, jadi ibu saya tahu bahwa saya jadi Kristen gitu kan. Nah, aku jadi bingung. Si Yusri itu lari keluar. Panas gitu. Dia lari keluar. Akhirnya orang-orang kampung pada ngumpul. Ya kampungnya juga kampung Islam. Terus saya bingung bagaimana ini karena saya belum pernah punya pengalaman begitu-begitu kan. Nah, saya tanya di sini ada gereja di mana ya? Nah, ditunjukkan ternyata ada gereja di situ. Saya ketemu sama seseorang dikata itu ada Pak dosen itu yang selalu suka mengadakan persekutuan yang suka ngusir-ngusir setan. Nah, saya ke rumah Pak dosen ini dengan istrinya. Akhirnya saya kenalkan ibu saya. Ternyata ketika mereka tiba, Yusri sudah sembuh. Dari kerasukannya ya Romo? Jadi kerasukannya. Jadi saya nggak tahu ngomong apa. Akhirnya Pak dosen ini, akhirnya dengan istrinya menginjili ibu saya. Disitulah akhirnya ibu saya terima Yesus Kristus. Disitulah ceritanya. Waktu itu saya masih SMA ya, baru saja SMA ya. Jadi mungkin seumur kamu lebih muda mungkin. Kamu berapa sekarang? Aku 21 Romo. Oh iya, mungkin lebih muda dari kamu dulu. Ya disitulah ceritanya bagaimana saya percaya kepada Tuhan Yesus. Nah waktu itu saya mulai pergi dari Solo. Ibu saya tinggalnya di Solo ke Jakarta sini. Dan di Jakarta saya ketemu dengan anak muda-muda. Membentuk persekutuan doa waktu itu di daerah Keramat 5. Dan waktu itu tahun-tahun 70-an itu orang masih boleh mengabarkan Injil di jalan ya. Jadi kalau sore kami habis persekutuan kami mengabarkan Injil di Monas itu. Dan kalau ada orang yang mau percaya, saya bawa ke Pantai Cilincing sana dibaptis di sana. Saya bukan pendeta, bukan apa ya namanya. Ya, saya waktu itu di karismatik kan. Ya, di kelompok karismatik gitu. Jadi punya semangat begitu. Ya, tapi lama-lama setelah saya bertemu dengan teman-teman ini, saya mulai berpikir, kok ini di aliran ini ya, kekristenan ini saya percaya bahwa tidak ada jalan keselamatan kecuali Yesus. Tapi mengapa begitu banyak gereja? Yang kadang-kadang pendeta yang satu dalam aliran yang sama, ajarnya berbeda dengan pendeta yang lain. Yang benar yang mana ini? Wah, di situ saya mulai saya tanya-tanya kepada beberapa senior
ini gimana sih kok gerejanya katanya Yesusnya, ya aku percaya Yesus, tapi ini masuk gereja itu gimana ajarannya kok macam-macam. Nah, nggak mungkin lah semua benar seperti itu. Ya. Nah, kalau macam-macam dan beda-beda nggak mungkin lah semuanya benar. Gitu. Ya kamu kan tahu kita ini tubuh Kristus. Tubuh Kristus itu macam-macam anggotanya, anggota tubuhnya. Tapi semua satu, ya. Gini loh kok sama tanya ya. Kalau tubuh, apa yang menyatukan? Ada sesuatu yang menyatukan dalam seluruh tubuh itu. Yang dimiliki tangan, dimiliki telinga, dimiliki kepala, dimiliki kaki. Apa? Jenis darah. Kalau kepala jenis darahnya A, ya kakinya ya A. Nah, saya umpamakan ini macam-macam gereja. Nah, bagi saya jenis darah itu saya umpamakan ajaran. Kalau betul-betul satu tubuh seharusnya ajarannya sama. Satu semua gitu. Satu semua, nggak mungkin macam-macam begini. Nah terus umpamanya sekarang, umpamanya betul itu tubuh. Yang kepalanya dari semua tubuh ini mana? Katolik kah? Atau Pentakosta kah? Ya. Advent kah? Atau mana? Dan siapa yang menentukan bahwa itu kepala atau itu telinga? Siapa menentukan itu kaki atau itu tangan? Nggak bisa jawab mereka. Nah menurut kamu gimana? Ya mau saja ya saya ngomong. Kalau bagi saya ini bukan satu tubuh. Ini kumpulan tulang-tulang yang berserakan di keranjang yang sudah rusak. Dimarah-marahin. Kamu anak kecil enggak. Serang gitu sih. Tapi itu waktu dalam persekutuan yang muda itu ya, Rob? Iya, masih waktu muda itu. Saya tanya yang senior-senior yang sudah jadi penginjil dan lain-lain itu. Ya, tapi saya tidak puas dengan jawaban itu. Sampai akhirnya keputusan Tuhan, aku percaya jalan satu-satunya adalah Yesus Kristus. Betul. Tapi gerejanya itu yang mana? Mulai lagi setelah jadi Kristen, baru lagi ya? Gereja itu yang mana? Aku nggak percaya bahwa aku tak pandang gereja mana. Ya dipandang lah, kalau ajarannya beda-beda, aku nggak dipandang gimana? Ya. Saya bilang gitu ya. Terus aku memutuskan waktu itu tinggal di rumahnya teman. Ya, di Jakarta Di Jakarta ini. Saya memutuskan untuk berpuasa, berdoa. Temanku itu kebetulan punya rumah kecil yang dipakai untuk gereja aja sendiri di rumah itu. Jadi aku berdoa di situ. Dan ya karena saya belum sekolah teologi kan, gitu kan masih anak muda ya. Saya tahunya sejarah gereja itu dari Kisah Rasul. Kisah Rasul yang ada di Alkitab? Ya di Alkitab. Saya baca Kisah Rasul pasal 1, saya tidak menemukan jawabannya. Kisah Rasul 2 menemukan jawabannya. Jawabannya di Kisah Rasul 3 ayat 1. Oke. Pada suatu hari, coba bacakan. Kisah Rasul 3 ayat 1. Ayat 1. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang. Menjelang waktu sembahyang. Berarti sembahyang pada zaman purba itu ada waktunya. Kok saya tidak pernah dengar? Kalau sekarang terserah saya waktunya apa. Alkitab mengatakan menjelang waktu sembahyang. Terus kan? Yaitu jam 3 sore. Jam 3 sore itu kan sebanding dengan sembahyang asar dalam Islam. Yang 5 waktu itu. Iya. Kok aku tidak pernah dengar bahwa ada ajaran gini. Gereja mana yang masih mempraktekkan sembahyang ada waktunya ini? Dari membaca ini baru kemudian bertanya ya? Bertanya mulai, gereja mana yang masih mempraktekkan ini? Apalagi saya baca dalam Perjanjian Lama pun Yesus sendiri sembahyangnya pakai sujud. Ya kan? Coba kita baca dalam Nehemia 8 ayat 16. Nehemia pasal 8 ayatnya yang ke 16. Nehemia 8 ayat 16. Ya. Dan bahwa di semua kota. Maaf, saya keliru mungkin. Sebentar. Nehemia ayat pasal 8 ayatnya 6 sampai dengan 7.
Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Ketika ia membukanya, semua orang berdiri. Ezra memuji Tuhan Allah yang Maha Besar dan semua orang menyahut amin amin sambil amin. Amin. Gitu kan ini? Ya. Terus sambil mengangkat tangan. Sambil mengangkat tangan. Kemudian mereka berlutut dengan dan sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan sampai ke tanah. Sampai ke tanah. Ya. Dan Yesus pun melakukan yang sama waktu di Taman Getsemani. Ya. Sujud sampai dengan muka sampai ke tanah. Saya kok nggak pernah tahu Alkitab mengajar begini. Mana gereja yang masih mengajarkan ini gitu waktu itu. Terus saya mengatakan, Tuhan, kalau itulah gereja yang asli, begitulah caranya. Ketemukan saya gereja itu kalau masih ada. Oke. Itu. Jadi waktu itu saya selama hampir 5 tahun berdoa, Tuhan, saya ingin kembali kepada gereja Kisah Rasul pasal 3 ayat 1. Itu yang sembahyang itu ya, dan yang sembahyangnya ada waktunya. Itu. Kok ini sembahyangnya terserah aku bawa gitar, puji Tuhan, tepuk tangan, haleluya, selesai. Itu siapa yang ngajar terusan? Itu pikiran saya waktu itu. Akhirnya untuk membuat cerita lama jadi pendek, dari Jakarta saya diundang waktu itu oleh Gubernur Sulawesi Utara, Gubernur Wali Lasut. Saya diundang di sana untuk memimpin anak-anak muda karismatik yang ada di sana. Ya kan saya karismatik kan. Nah akhirnya dari sana untuk membuat cerita pendek, lama dan pendek, saya pergi ke Korea Selatan. Ke Korea Selatan? Ya, untuk karena waktu itu Pak Gubernur ketemu dengan Pendeta Cho Yonggi. Ya, Pendeta Cho Yonggi yang memberitahu bahwa di Korea Selatan itu perkembangan gereja Korea katanya disebabkan adanya bukit doa. Orang banyak berdoa. Terus saya dikirim ke sana tujuannya untuk belajar cara mengelola bukit doa yang menurut beliau saya nanti akan dijadikan direkturnya karena beliau punya banyak tanah di Tomohon di Manado. Oke. Pergilah saya ke Korea Selatan. Tapi ternyata Pak Gubernur ini tidak lama jadi gubernur karena waktu itu ada kelas dengan Mas Tommy. Ketika waktu itu ada monopoli cengkeh di Manado mau dimonopoli di zamannya Pak Harto, beliau tidak mengizinkan. Akhirnya beliau diturunkan. Dari gubernur ya? Dari gubernurnya. Bagi saya, lo ngapain saya kembali ke Sulawesi kalau nggak ada orang yang mengirim saya, tidak ada. Saya melanjutkan kuliah di Korea. Itu sendiri Romo di sana? Sendiri. Oke. Ya ini makanya mujizat semua ini yang terjadi ini ya. Saya sendiri di sana. Dan tetap saya berdoa untuk bertemu dengan gereja Kisah Rasul 3 ayat 1. Selama di Korea ya? Selama di Korea. Karena apa? Karena di sekolah teologi saya ini gurunya ada yang liberal, ada yang konservatif. Sehingga kalau saya umpamakan kalau ada pertanyaan 1, gurunya 5, jawabannya pasti 7. Ya malah bingung lah saya, ini gimana sih kok teologi kayak begini? Bukan membuat saya makin kokoh, makin banyak pertanyaan gitu. Ya. Tapi saya tetap berdoa sampai akhirnya setelah setahun menjelang wisuda saya. Setelah kuliah di Korea tadi? Di kuliah itu saya pergi ke toko, saya senangannya kan baca buku. Jadi kalau waktu saya kuliah dulu kalau cari saya, kalau nggak ada di perpustakaan, di toko buku atau di restoran tempat makan. Cuma itu saja kalau cari saya. Nah akhirnya waktu itu saya ke toko buku itu, semuanya bahasa Korea. Saya bisa bahasa Korea karena saya tinggal di sana sampai 5 tahun kan. Nah, semuanya pakai bahasa Korea, tapi di bawah pojok itu ada buku dalam bahasa Inggris. Judulnya The Orthodox Church, gereja ortodoks. Apa ini kok ada gereja dan ortodoks itu kan kolot. Ortodoks itu kan pola kuno. pikirnya begitu ya? Oke. Pikiran saya kan gitu waktu itu. Dan kebanyakan kan orang pikir begitu. Padahal artinya ortodoks itu dari kata Yunani orthos dan doxa. Orthos itu artinya lurus, doxa itu ajaran atau pemikiran yang lurus, ajaran yang lurus. Jadi nggak ada kaitannya dengan kolot, nggak ada kaitannya terbelakang, nggak ada itu ya. Ajaran yang lurus lawannya heterodoks. Heteros itu lain, doxa itu ajaran yang berbeda maksudnya. Ya. Jadi bukan ajaran lawannya modern, bukan ya.
Saya belilah buku itu. Saya kaget setelah saya baca buku itu. Ternyata ini menceritakan gereja dari zaman mula-mula. Ternyata gereja ini masih menjalankan ibadah seperti yang saya lihat di dalam Kisah Rasul 3. Kisah Rasul 3 tadi. Dan ajarannya pun sangat jelas gitu. Ya ini gereja yang saya cari di mana ini gitu. Nggak tahu ternyata itu hanya nyebrang jalan dari asrama saya. Oh, ada di sekitar situ ya? Ada di sekitar situ. Saya waktu itu nggak tahu itu gereja ortodoks karena kan bentuk gedungnya kayak masjid kan. Kubah gitu. Pakai khotbah gitu kan. Ya saya pikir itu masjid waktu itu. Tapi setelah saya tanyakan dosen saya ternyata itu gereja ortodoks. Dan akhirnya saya berkunjung di situ. Dari situ saya mulai belajar. Di situ akhirnya tahun 1983 saya menjadi putra Indonesia pertama yang menjadi anggota gereja ortodoks. Oh, dari seluruh Indonesia? Dari seluruh Indonesia, waktu itu belum ada orang dan belum tahu ortodoks itu apa. Iya, oke. Mungkin disangka ajaran sesat lah apa. Iya. Nggak tahu ini ngkongnya gereja gitu loh. Asal mula dari gereja-gereja yang ada sekarang. Nah, setelah jadi ortodoks, berarti dibaptis di sana ya Romo? Iya dong. Dibaptis di Korea. Oke, baru setelah dari sana kembali ke Indonesia? Nah, dari sana saya ke Yunani. Oh, dari sana diutus ke Yunani atau memang sendiri mau ke Yunani? Enggak, saya karena Bapak Romo yang membaptis saya mau pulang ke Indonesia. Kalau kamu pulang ke Indonesia, sana tidak ada gereja ortodoks. Kalau kamu jatuh ke bidat, siapa yang nganu kamu? Ya. Nah terus gimana? Ya kamu harus melanjutkan kuliahmu. Di Korea sudah nggak bisa karena visamu sudah habis. Oh ya, visa pelajar ya? Ya, kamu ke Amerika, saya mendaftar ke Amerika, kamu belum diterima. Ya harus ke Yunani. Akhirnya saya ke Yunani, saya di Yunani 1 tahun. Saya belajar bahasa Yunani di sana. Dari Yunani akhirnya saya ke Amerika. Saya selesaikan S2 saya di Amerika dan juga S3 saya di sana. Oh, itu gelar PhD tadi? Ya, iya. Dan dari situ akhirnya saya ditahbiskan di Amerika. Saya pulang ke Indonesia tahun 1988 bulan Juni. 1988 bulan Juni, oke. Dan saya mulainya di Solo. Oke, berarti itu adalah kisah awal bagaimana Romo Episkop menjadi seorang Ortodoks dan kemudian karena pertama sekali satu-satunya putra Indonesia ya yang menjadi Ortodoks, lalu kemudian datang ke Indonesia membawa ajaran Ortodoks dan mendirikan gereja Ortodoks ini. Ya, awalnya memang saya bingung kan, ini Ortodoks ini Protestan bukan? Ya. Kan Katolik jelas. juga bukan ya. Katolik juga bukan, gitu. Jadi mau berlindung di mana gitu kan? Ya. Kadang saya waktu pertama-tama ya memang maunya ke Departemen Katolik. Karena kita bukan di bawah Sir Paus, ditolak. KWI ya? KWI. Terus akhirnya saya ke Departemen Agama Protestan. Ditanya, kamu percaya Alkitab? Loh, Alkitab itu dari mana asalnya? Gitu. Ya, dalam hasilnya bahasa apa? Bahasa Yunani. Ya, gereja Ortodoks itu gereja Yunani gitu loh. Yang menggunakan bahasa Yunani gitu. Ya ditolak juga. Akhirnya saya memutuskan saya mau doa puasa. Doa puasa? Ya selama 1 bulan saya doa puasa. Tuhan, secara manusia mungkin mustahil gereja Ortodoks ini akan diterima di Indonesia. Di Indonesia, diakui di Indonesia. Tapi bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Ya. Habis puasa, doa puasa itu saya ditelepon yang sekarang Romo Alex di Solo itu, waktu itu dia masih katekumen, dia Buddhis tadinya kan. Ya. Dia selalu mengikuti saya kemana-mana. Alexios ya? Romo Alexios. Saya ditelepon, Romo Daniel ada yang mencari. Siapa? Kakan Wildepak Semarang. Saya kaget. Loh, ada apa? Pulanglah. Saya pulang, ternyata beliaunya memang menginginkan untuk saya bergabung di Departemen Agama yang waktu itu Protestan. Jadi untuk sementara gereja Ortodoks diletakkan di bawah naungan Departemen Agama Protestan. Sambil menunggu nanti kalau umatnya sudah banyak,
kita bisa buat untuk aras sendiri. membuat aras sendiri. Nah kalau sekarang apakah udah punya aras sendiri gereja? Kalau aras ya, tetapi kalau Bimasnya belum. Oke. Karena umatnya belum berapa juta kan harus berapa juta gitu. Belum sampai segitu. Oke. Gitu ya. Jadi secara hukum Indonesia kita di bawah Departemen Protestan. Tapi saya sudah memberitahu pada Departemen Protestan kami bukan Protestan. Ya, secara ajaran dan menyeluruh. Segala ajaran, secara ibadah dan macam-macam kami bukan Protestan, kami Ortodoks. Oke. Itu. Tapi tidak apa-apa, yang penting supaya tidak liar. Tetap dalam aturan hukum ya. Iya. Oke. Nah, jadi satu-satunya gereja Ortodoks yang sah di Departemen Agama hanya GOI yang saya dirikan. Menyusul kemudian ada yang Rusia, ada yang apa, itu mereka tidak punya keabsahan di Departemen Agama. Karena Ortodoks yang pertama kali datang ke Indonesia yang dibawa. Ya saya yang saya bawa dan saya mendirikan, ya saya membentuk ini kan, itu membentuk sinode ini kan. Di Indonesia ya. Gitu. Oke. Nah sejauh ini bagaimana Romo perkembangan? Berkembang terus, hampir setiap bulan ada baptisan baru. Dari macam-macam latar belakang agama. Oke. Macam-macam latar belakang apa. Dan kita sudah punya cabang di mana-mana ya. Di Papua, di Ambon, di Bali, di Timor, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, di Makassar, di Sumatera, di mana-mana sekarang berkembang. Di Medan juga ada ya? Ada. Berarti perjalanan Romo, tadi kan kita berbicara di awal bagaimana Romo Daniel dari seorang Muslim menjadi Kristen, bahkan pada akhirnya menjadi seorang pendiri Gereja Ortodoks Indonesia, itu perjalanan kompleks sekali. Betul. Tantangannya luar biasa. Difitnah, diomongin yang enggak. Iya, macam-macam gitu, diancam ya. Pasti ada ya? Oh iyalah, sampai sekarang. Tapi tantangan terbesar menjadi seorang Kristen dan menjadi seorang pendiri Gereja Ortodoks Indonesia itu apa, Romo? Tantangan yang paling besar yang mungkin bagi Romo sulit dan bahkan bergumul dengan Tuhan untuk bisa nggak ada yang lebih besar ya, semuanya berat. Tapi berat. dengan pertolongan Tuhan semuanya bisa dilewati. Betul. Oke. Tapi nggak ada yang terlalu sulit ya bagi Tuhan ya? Iya, karena pertolongan Tuhan. Apalagi sekarang banyak anak orang-orang muda yang membantu. Dulu saya sendirian, waktu itu tantangan paling berat. Saya banyak nangis dulu. Karena sendirian ditantain banyak macam-macam. Sekarang enggak, karena banyak yang muda-muda itu yang ikut yang membantu saya. Jadi saya tidak sendiri dan saya bersyukur. Karena saya baru tahun lalu kan saya diangkat jadi uskup. Tahun lalu yang kita habiskan ya? Iya, ditabiskan jadi uskup di Yunani. Ya, kalau di Ortodoks yang bisa mentabiskan hanya uskup kan. Iya. Jadi seorang menjadi romo itu kan hanya uskup. Nah, saya sudah mentabiskan beberapa uskup baru. Romo-romo baru. Dan saya harapkan ya nanti dengan bertambahnya umur makin banyak romo-romo baru ditabiskan sehingga ketika saya meninggalkan dunia nanti sudah ada yang melanjutkan estafet ini. Ya. Gitu. Nah, apa yang ingin Romo sampaikan buat teman-teman, tadi kan pertemuan sebelum pada akhirnya menjadi seorang Ortodoks kan bertemu dengan Kristus dulu. Nah, mungkin bagi teman-teman yang masih ragu, karena begini Romo, mungkin banyak orang yang masih ragu tentang imannya kepada Yesus, apakah mereka menjadi pengikut Yesus atau tidak. Nah, apa yang mau Romo sampaikan, poin hal yang harus mereka punya sebelum mereka menjadi seorang Kristen, memutuskan menjadi seorang Kristen, apa yang harus mereka persiapkan? Apa yang mereka persiapkan? Pertama harus yakin bahwa keselamatan itu bukan masalah agama. Agama itu tidak dapat menyelamatkan siapapun. Nah, keselamatan itu apa sih? Apa kita tidak selamat? Iya, kita tidak selamat dalam pengertian bahwa kita ini berada dalam 3 kekuasaan yang mengungkung kita. Kekuasaan kematian. Kematian ya. Dan agama tidak bisa melepaskan kita dari kematian. Karena semua orang beragama juga mati ya Romo? Iya, tetapi kematian itu bisa membawa kita kepada Allah yang hidup tidak? Ya.
Yang kedua kekuasaan dosa. Kita semua di bawah kekungkungan dosa. Agama hanya memberikan aturan-aturan untuk menghindari dosa. Tapi agama tidak bisa melepaskan kita dari kuasa dosa. Ya kan? Yang ketiga adalah kuasa kegelapan, kuasa iblis. Agama tidak bisa melepaskan kita dari iblis. Jadi dosa, iblis, dan kematian, ini yang menyebabkan kita tidak bisa menyatu dengan Allah kembali. Tidak bisa berdamai dengan Allah. Ya, makanya 3 hal ini harus disingkirkan. Yang bisa menyingkarkan dosa adalah dia yang pada dirinya tidak punya dosa. Oke. Kita baca dari 1 Yohanes 3 ayat 5. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-5. Kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa dan di dalam dia tidak ada dosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dalam Yesus ya tidak ada dosa. Jadi selama kita ini manusia berdosa, siapapun namamu, kamu anggap sebagai seorang tokoh besar, kalau dia bisa mati dan tetap mati, tidak bisa bangkit lagi, dia bukan juru selamat. Karena dia berarti, masih tetap mati ya, Romo. Karena dia tetap mati. Ya. Yang kedua, kita berada di bawah kuasa kekungkungan maut. Maut, kematian. Kematian. Ya. Yang dapat melepaskan kita dari kematian adalah dia yang pada dirinya tidak bisa kematian. Tidak punya kematian. Tidak punya kematian. 1 Timotius 6 ayat 16. 1 Timotius 6 ayat yang ke-16. 1 Timotius 6 ayat 16, dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut, bersemayam dalam terang yang tak terhadap. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Dan itu bukan hanya konsep, harus dibuktikan. Itu kebangkitan. Bahwa dia mengalahkan maut itu melalui kebangkitannya. Ya. Di dalam Roma 6 ayat 9. Roma 6 ayat yang ke-9. Sebab kita tahu bahwa sesudah dibangkitkan dari antara orang mati, Kristus tidak mati lagi. Nah, maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak bisa berkuasa lagi atas dia, berarti dia dapat melepaskan kita dari maut. Dari maut itu. Agama tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Dan kita sesudah kejatuhan itu, kita di bawah kuasa iblis. Efesus 2 ayat 2. Efesus 2 ayat 2. Yang kedua. Bentar ya, Efesus. Oh, bentar. Galatia Efesus 2 ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Kamu menaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh. Iblis. Iblis yang sekarang sedang bekerja di antara orang yang tidak. Nah, pada waktu kita berbuat kedurhakaan, hidup dalam kedurhakaan, kita ini dimanipulasi oleh iblis. Dituntun ya. Gitu. Makanya kita harus lepas dari itu. Siapa yang bisa melepaskan iblis? Adalah dia yang melaluinya iblis diciptakan. Sebagai malaikat tapi kemudian jatuh. Coba kita baca siapa yang melaluinya iblis, makhluk roh ini diciptakan. Kolose 1 ayat 15. Kolose 1 ayat yang ke-15. Dan 16. Kolose 1, 15, 16, dialah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah. Di dalam dia telah diciptakan apa? Segala sesuatu. Yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Nah, singgasana, kerajaan, pemerintah itu adalah jenjang-jenjang makhluk roh di bawah Lucifer. Bagaimana tahu? Efesus 6 ayat 12. Efesus 6 ayat yang ke-12. Efesus 6 ayat ke-12.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, ya, melawan roh-roh jahat di langit. Itu makhluk roh. Yang bisa mengalahkan dia adalah yang menciptakan dia. Ya. Jadi menciptakan adalah gambar Allah tadi, adalah firman Allah, adalah anak Allah atau Kristus itu sendiri. Makanya hanya dia yang dapat melepaskan kita dari dosa, dari iblis, dan dari kematian. Ya, kalau hanya agama saja, agama sama saja dapat menyelamatkan. Apa agama bisa mengalahkan kematian? Agama dapat mengalahkan dosa. Agama dapat mengalahkan iblis. No, 1000 no. Hanya Kristus sebagai penjelmaan dari firman-Nya Allah yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Dan hanya dia yang bisa mengalahkan kematian, dosa, dan iblis. Ya. Oke, jadi itu adalah alasan yang memang nggak mungkin ada di luar Yesus yang dapat mengalahkannya ya? Enggak ada. Siapa? Semua orang mati. Pendiri agama siapa saja semua mati dan kuburannya masih ada. Atau ada yang dibakar. Atau tulangnya masih ada. Ya. Oke. Jadi demikian teman-teman yang dapat kita sampaikan pada hari ini bersama dengan Romo Episkop Daniel Biantoro, seorang pendiri Gereja Ortodoks Indonesia. Dan alasan mengapa kita harus memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah simpel. Karena hanya dia yang bisa mengalahkan dosa, karena hanya dia yang tidak berdosa, mengalahkan iblis, karena hanya dan melalui dia, malaikat yang menjadi iblis itu diciptakan, dan juga hanya dia yang dapat mengalahkan kematian melalui kebangkitannya yang tidak takluk pada kematian. Semoga hal ini dan kesaksian dari Romo Daniel Episkop Biantoro itu dapat membantu kita untuk iman kita semakin bertumbuh dan tidak ragu untuk memilih siapa Tuhan yang hidup dan Allah yang hidup, yang jawabannya dengan jelas telah kita ketahui hanya di dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup. Kita bertemu lagi dalam program berikutnya. Kami pamit undur diri. Jangan lupa untuk dukung program ini, subscribe, dan juga bagikan agar semakin banyak yang mendengar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.